Negara adidaya nomor satu di dunia, Amerika Serikat, memutuskan mundur dari kerja sama global. Bukan karena kalah perang, tapi karena tidak mau diatur. Yang artinya satu hal, aturan global mulai ditinggalkan. Apakah ini tanda kekuatan, atau justru tanda dunia akan menuju kekacauan global berikutnya? Hal pertama yang perlu diluruskan adalah satu kesalahpahaman besar. Amerika Serikat tidak sepenuhnya keluar dari PBB. Namun, Amerika Serikat menarik diri dari 66 organisasi internasional dan 31 diantaranya berkaitan langsung dengan badan PBB. Artinya, secara hukum Amerika Serikat masih berada di dalam sistem PBB, tetapi secara peran, pengaruh, dan kontribusi, posisinya menyusut secara signifikan. Dari sinilah muncul pertanyaan logis. Jika masih anggota, tapi menarik diri dari banyak badan penting, apa bedanya dengan mundur setengah jalan? Jawaban sederhananya adalah perbedaan ada pada simbol dan kewenangan. Amerika Serikat masih punya kursi, tetapi suaranya semakin kecil di banyak isu global. Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan alasan yang terdengar sederhana. Organisasi-organisasi tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Secara politik dalam negeri, alasan ini mudah dijual. Rakyat ingin pemerintahnya fokus ke ekonomi, lapangan kerja, dan stabilitas internal. Namun, kepentingan nasional tidak bisa dipisahkan dari kepentingan global. Perubahan iklim, konflik regional, krisis kemanusiaan, dan ekonomi global yang saling terhubung. Jika mundur dari kerjasama global bukan berarti masalah ikut menghilang. Dalam politik global, tidak ada ruang yang benar-benar kosong. Ketika satu kekuatan mundur, Amerika Serikat, kekuatan lain akan maju. Dan yang paling siap adalah China dan Uni Eropa. Ini yang membuat keputusan A sangat strategis sekaligus berisiko. Bukan hanya soal menarik diri, tapi soal melepaskan kendali atas arah kebijakan dunia. Dampak keputusan ini tidak berhenti di ruang diplomasi. Dalam isu perubahan iklim, berkurangnya peran Amerika Serikat bisa melemahkan koordinasi global. Negara berkembang bisa kehilangan dukungan finansial dan teknologi. Tapi bukan berarti krisis iklim akan berhenti karena satu negara. Dalam isu keamanan global, PBB sering menjadi penahan eskalasi konflik. Tanpa dukungan penuh Amerika Serikat, kemampuan ini bisa melemah. Lalu apakah dunia akan lebih aman tanpa kerjasama global? Jawabannya justru sebaliknya. Jangan lupa dampak ekonomi. Ketidakpastian geopolitik membuat investor waspada, pasar bergejolak, dan efeknya bisa terasa hingga harga energi dan pangan. Dalam waktu dekat ini PBB tidak akan runtuh. Kemungkinan yang akan terjadi adalah dunia akan memasuki fase baru. Fase kerjasama yang lebih rapuh, lebih transaksional, dan penuh ketidakpastian. Keputusan Amerika Serikat ini adalah cerminan dunia untuk kedepannya. Apakah dunia akan bergerak menuju kerjasama yang lebih lemah? Atau ini hanya fase sementara dari dinamika politik global? Jadi menurut kalian, apakah langkah Amerika Serikat ini cerdas atau justru berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.